Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Marilah kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah kami di dalam Yesus Kristus. Allah yang maha setia dan yang tidak pernah berakhir kasih setiamu dalam kehidupan kami. Di pagi yang teduh ini kami bersyukur karena Tuhan Yesus memberikan kepada kami kembali kesempatan untuk menikmati kehidupan hari ini. Kami sungguh percaya jika Tuhan memberikan kami kesempatan hidup di hari ini, di awal minggu yang baru ini, Tuhan juga akan menyertai kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami memahami setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Mazmur 127 ayat 1 dan ayat yang kedua. Marilah kita membaca bersama-sama. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada mereka yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan kita pagi hari ini, libatkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat yang pertama kita menemukan ada 2 kali dikatakan, jikalau bukan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, semuanya akan sia-sia. Artinya saudara-saudara, jika kita tidak melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Ketika kita membangun rumah dan membentuk rumah tangga, jika bukan Tuhan yang menjadi pondasi dasarnya, maka rumah kita, rumah tangga kita akan menemukan kesia-siaan dan sukacita tidak akan menjadi bagian dalam rumah tangga kita. Dan tidak sedikit saudara-saudara, rumah tangga akan menjadi hancur jika kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Jika kita tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, keamanan kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita itu pun akan menjadi sia-sia. Karena sesungguhnya saudara-saudara, kita tidak bisa melindungi diri kita sendiri. Kita tidak bisa melindungi lingkungan kita, keluarga kita. Karena saudara-saudara, keamanan yang sesungguhnya itu adalah sumbernya dari Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, Salomo mengatakan jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara, ada pengawal yang menjaga kota, tetapi jika Tuhan tidak dilibatkan, semuanya akan sia-sia. Salomo seorang raja yang besar dan memiliki keamanan, penjaga yang siap menjaga keamanannya. Tetapi Salomo menyadari jika tidak melibatkan Tuhan, itu juga akan sia-sia. Karena keamanan dan kenyamanan yang sesungguhnya hanya ada pada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang kedua di sini menjelaskan bahwa segala usaha dan jerih lelah manusia tidak akan menghasilkan apa-apa jika tidak melibatkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita bekerja dengan keras itu penting, tetapi akan menjadi sia-sia jika tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan, jika mengandalkan kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri, keahlian kita sendiri, itu akan sia-sia jika kita tidak melibatkan Tuhan.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 2 di sini juga menjelaskan bahwa dalam kita bekerja, kita juga tidak boleh melupakan bahwa kita juga harus ingat beristirahat. Tuhan memberkati kita ketika kita bekerja, dan Tuhan juga memberkati kita ketika kita istirahat. Jadi hidup itu harus seimbang, saudara-saudara. Kita bisa bekerja, tapi kita tidak boleh melupakan bahwa kita juga harus memiliki waktu untuk beristirahat. Jika kita melibatkan Tuhan dalam hal ini, maka hikmat dari Tuhan akan menolong dan menuntun kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, di setiap aspek kehidupan kita, Tuhan harus menjadi dasar dan pusat kehidupan kita. Rumah tangga harus dibangun atas dasar takut akan Tuhan, dan keamanan yang sesungguhnya itu hanya ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Tuhan harus menjadi pondasi di seluruh area kehidupan kita, baik dalam keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita, dalam usaha kita, dalam pendidikan kita. Apapun yang kita kerjakan, jangan melupakan Tuhan. Libatkan Tuhan. Karena jika kita tidak melibatkan Tuhan, semua yang kita kerjakan, semua yang kita bangun akan berakhir sia-sia. Jadi saudara-saudara, mengawali minggu yang baru ini, libatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan akan mencurahkan dan akan memberkati kita. Tuhan Yesus menolong kita melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh baik bagi kami. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk berkarya di muka bumi ini. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau akan hadir menolong kami dalam segala aspek kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan akan memberikan kami kekuatan, kemampuan menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GKO Selawide Sentani dan juga saudara-saudara kami yang sudah dengan setia ambil bagian dalam renungan setiap pagi. Ya Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong kami hari ini, mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan rumah tangga kami, anak-anak kami, usaha dan kerja kami, juga dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih Bapa, jika ada di antara kami yang sakit, kiranya Tuhan akan datang dan melawat dan menyembuhkan kami. Yang lemah dikuatkan, yang berduka dihiburkan, yang saat ini bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan telah menolong dan menjawab doa, bahkan mengaruniakan usia yang baru. Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat, percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.